Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan mengenai tugas akhir sebagai pengganti UAS. Jadi nanti UASnya tidak mengerjakan soal seperti UAS biasanya, tapi hanya mengerjakan tugas ya untuk mata kuliah software hadis. Ada dua opsi untuk melakukan tugas ini. Yang pertama adalah menulis makalah ilmiah. Yang kedua membuat video tutorial penggunaan software hadis. Jadi silahkan untuk memilih salah satu di antara dua ini. Boleh menulis makalah, boleh juga membuat video tutorial. Kalau memilih untuk menulis makalah, maka ketentuannya adalah waktu pengerjaannya adalah 10 hari terhitung dari ketika tugas diberikan. Maka harus dikumpulkan pada tanggal 13 Juni 2025. Tugas dalam bentuk makalah nanti diupload di Google Drive yang sudah saya bikinkan linknya itu, nanti diklik, kalian bisa masukkannya di situ, dan sudah saya buat supaya bisa eh, di, supaya orang yang punya linknya bisa mengaksesnya. Kemudian yang keempat, video tutorial. Oh, ini bukan, salah berarti. Yang ini tidak usah. Ini berarti untuk yang keempat ini untuk yang tutorial. 5, tugas itu dalam bentuk makalah ilmiah. Tugas itu dalam bentuk makalah ilmiah dengan berkomitmen pada kaidah-kaidah penulisan artikel ilmiah. Jadi ada pembukaannya, ada pendahuluannya, abstrak nggak apa-apa lah. Pendahuluan, ada nanti kalau ada informasinya, ada data yang diambil, ada footnote-nya, referensinya, kesimpulan dan lain-lain. Kemudian hadis yang diteliti itu dari sisi sanatnya saja, bukan matanya. Yaitu pertama ditakris dari kutubut tis'ah. Kalau misalnya hadisnya punya banyak jalur periwayatan sampai 20, 15, 10 atau seterusnya, maka minimal menampilkan atau ditampilkan 5 jalur dari 5 kitab hadis primer yang berbeda. Atau kalau misalnya tidak ada 5 kitab hadis primer, minimal 5 jalur. Misalnya ada 3 kitab hadis primer, nggak apa-apa. Jika tidak ada dalam kutubut tis'ah, jika tidak ada sama sekali dalam kutubut tis'ah, maka ditakris dari kitab primer yang lain. Silahkan, ada Sunan Daruqutni, ada Mu'jam Kabir, ada Musonaf, Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak, dan lain-lain. Silakan minimal 3 kitab. Kalau ternyata memang nggak ada, cuma satu atau dua, ya nggak apa-apa, apa adanya ditampilkan. Kemudian yang kedua, dibuat iktibar sanad dengan membuat skema sanad masing-masing jalur dan skema gabungan. Jadi masing-masing dibuat skemanya, kemudian dibuat skema gabungan. Kalau misalnya ada 3 jalur, ya dibuat skema gabungan 3 jalur. Kemudian analisa mutabah syawahid. Ya, mutabah syawahid itu, kalau syawahid kan sudah saya jelaskan dulu kan, sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama, sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama, itu namanya syahid. Kalau mutabaat itu rawi yang meriwayatkan dari guru yang sama. Dijelaskan ada mutabaat, siapa mutabi kepada siapa, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan biografi singkat perawi hadis utama, hadis yang saya kasih itu, dengan menjelaskan nama lengkap, tahun lahir dan tahun wafat jika ada, tahun wafat dan tahun lahir jika ada. Kemudian menyebutkan sebagian guru dan murid, dan juga status jarh wa ta'dil minimal dari referensi dari 3 kitab rijal kalau ada. Kalau nggak ada, minimal ya ada lah, minimal ada saja. Ya minimal ada. Tapi harus ada dari kitab rijal, bukan dari software, bukan dari Jawamiul Kalim maksudnya ya. Jawamiul Kalim boleh, tapi kan nanti kamu telusuri lagi dari kitab dari kitabnya langsung di maktabah Syafi'i. Kemudian dijelaskan analisa ketersambungan sanad, syad, dan kilat, tapi ini khusus untuk angkatan 2022. Kalau angkatan 2024 boleh dimasukkan, boleh tidak yang ini.
Kenapa? Karena yang angkatan 2022 itu sudah pernah belajar di mata kuliah yang lain. Ada mata kuliah penelitian sanad, ada mata kuliah yang lain. Kemudian disimpulkan hadisnya, status hadisnya. Apakah qudsi, marfu, mauquf, maqtu, ahad, mutawatir. Ini juga opsional untuk 2024 tapi wajib untuk 2022. Karena barangkali yang angkatan 2022 belum belajar secara mendalam mengenai ini. Untuk angkatan yang 2022 minimal ada penjelasan apakah hadisnya hasan, sahih atau dhaif atau maudhu. Kemudian catatan yang terakhir adalah hanya menggunakan jawami'ul kalim dan maktabah syamilah untuk mencari semua datanya dan mengolah datanya dengan dua software. Kemudian kalau memilih untuk membuat video tutorial, pengerjaannya sama 10 hari, dikumpulkan tanggal 13. Outputnya berupa video tutorial minimal resolusi 1280 kali 720 supaya apa? Supaya kelihatan. Kalau cuma 360 nanti terlalu pecah videonya nggak bisa kelihatan. Kemudian tugasnya nanti dalam bentuk video tutorial diupload di Google Drive masing-masing atau di YouTube masing-masing atau YouTube temannya dan linknya itu dikirim ke saya. Jangan lupa untuk kalau misalnya ke Google Drive nanti disetting filenya supaya bisa diakses orang lain yang punya link. Video tutorial, ketentuan yang kelima, video tutorial menampilkan screen layar pembuat tutorial. Jadi layarnya itu yang ditampilkan dan juga menampilkan orangnya, pembuat software, pembuat softwarenya, maafin ya, pembuat tutorial softwarenya. Jadi ada kelihatan orang yang sedang menjelaskan tutorialnya dan ada screen-nya juga kelihatan. Disertai dengan narasi, harus ada suara, tidak boleh cuma gambar doang. Tutorial mencakup penjelasan dan praktek berikut ini. Yang pertama, cara mentakhris hadis. Sesuai dengan hadis yang menjadi tugas masing-masing. Jadi nanti masing-masing dikasih hadis di sini. Nanti itu yang dijadikan sebagai hadis yang ditakhris. Takhrisnya dengan secara manual dengan syamilah dan secara otomatis dengan jamiul kalim. Jelaskan caranya. Kemudian cara menentukan kitab hadis primer yang dijadikan referensi. Misalnya kutubut tis'ah atau kutubut sittah silakan. Dengan maktabah syamilah. Cara membuat majalah itu dalam maktabah syamilah. Kemudian ketiga, cara menyeleksi hadis hasil takhris. Karena barangkali tidak semuanya relevan. Mungkin ada yang dibuat dan seterusnya. Dan yang kelima, keempat, cara mengambil informasi biografi masing-masing rawi dalam hadis utama dari Jawamiul Kalim dan kemudian mencari referensinya dari Maktabah Syamilah di kitab aslinya. Kemudian yang selanjutnya cara mencari syarah hadis yang diteliti dengan bantuan satu atau lebih software. Dua-duanya bisa salah satu. Kemudian cara mencari gharibul hadis apapun. Ini kalau film untuk buat video tutorial. Nah ini hadis-hadisnya sudah saya masukkan di sini. Kalian mengambil sesuai urutan absen. Nomor satu berarti ambil hadis nomor satu, dua dan seterusnya. Jadi saya kasih ada 50 hadis ya. Insya Allah cukup. Begitu untuk eh, tugas di UASnya. Kalau nanti ada yang kurang kurang jelas bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.